pasti keren komen. Pertarungan bainal haq wal batil akan terus berlanjut. Demikian juga yang terjadi di negeri ini. Dua ideologi saling ingin mencengkram, ideologi kapitalis dan ideologi komunis. Keduanya ingin mencengkram dan menguasai, mengeksploitasi dari negeri tercinta Indonesia ini. Dan nampaknya sekarang keduanya bersatu untuk menghantam Islam dan ajaran Islam yang alhamdulillah gairahnya semakin menunjukkan kembali kita. Yang dihantam oleh mereka adalah ajaran Islam tentang khilafah. Tentunya bagi kaum muslimin supaya tidak menjadi kecil hati dan justru menjadi tertuduh bahwasanya mengangkat khalifah adalah wajib, adalah fardu, dan tentunya kita merealisasikannya, berjuang untuknya sehingga terrealisasi juga adalah merupakan suatu kewajiban. Kabar Harian mengabarkan. Ini azab untuk Ansor. Tabrakan dengan truk. Kepala MTS Wasek Ansor Bangil meninggal. Rencana 10:37 warga Orobulu, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan untuk pergi ke Pandaan berujung tragis. Ia meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan truk. Peristiwa memilukan itu terjadi pada Selasa 25 Agustus 2020. Saat itu korban yang merupakan wakil sekretaris PC GP Ansor Bangil hendak pulang ke rumahnya di Tudan, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan. Dia baru selesai mengajar di sebuah MTS di Rembang. Di MTS itu, korban juga menjabat sebagai kepala MTS. Korban pulang dengan mengendari motor Vario nomor polisi N4607 TDI sendirian. Dia melaju dengan kecepatan sedang dari arah Bangil ke arah selatan. Awalnya tidak ada masalah, hingga ia sampai di Kenep, Kecamatan Beji. Petaka tak diharapkan itu terjadi. Saat itu Hasbi sapaan karibnya melakukan kendaraannya terlalu ke kanan. Tanpa disangka, sebuah truk melaju dari arah berlawanan. Truk yang kemudian Dwi Cahyono, warga Palimaan Kediri itu tak kuasa menghindar. Totolan keras pun tak bisa terterakan. Brak! Motor dengan truk bertubrukan. Kejadiannya berlangsung sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan itu membuat korban Hasbi menderita luka parah. Korban meninggal seketika di lokasi kejadian. Korban kami bawa ke instansi kamar jenazah. Beberapa hari sebelum itu, pengurus Gerakan Pemuda GP Ansor Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menepis anggapan yang menganggap barisan Ansor Serbaguna atau Banser telah memersekusi ataupun mengintimidasi Abdul Halim dan Ustadz Zainullah yang dianggap sebagai Dedenkot Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Anggapan itu muncul setelah video Banser melabrak Zainullah menjadi viral di media sosial. Dalam video itu, Ketua PC GP Ansor Bangil Saat Muafi memimpin ratusan Banser mendatangi rumah Abdul Halim dan Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah pimpinan Ustadz Zainullah. Semula Banser melabrak Abdul Halim yang membuat unggahan di Facebook berisi penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama atau NU dan Habib Lutfi bin Yahya. Aksi Banser berlanjut ke Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah di Desa Kalisat, Rembang, Pasuruan. Namun Muafi menyatakan aksinya bersama Banser bukanlah persekusi, sebab dirinya dan Banser berupaya meminta klarifikasi dari Abdul Halim maupun Zainullah dalam pertemuan yang juga dihadiri unsur Puspita. Bisa dilihat dalam video itu ada Pak Kapolsek, ada Pak Camat, ada kepala desa yang mendampingi kami. Jadi kehadiran kami di sana itu untuk meredam massa sebenarnya agar tidak terjadi anarkistis. Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan itu menambahkan peristiwa buruk akan menimpa Abdul Halim
ataupun Zainullah andai Banser tidak turun tangan. Sebab warga Pasuruan sudah marah lantaran NU dan Habib Lutfi dihina. Karena mayoritas warga Kabupaten Pasuruan, khususnya Kecamatan Rembang itu Nahdiyin, orang NU dan muhibbinnya Habib Lutfi, maka saya harus hadir di sana untuk meredam massa. Walakin Muafi mengakui bahwa dirinya adalah sosok dalam video saat Banser melabrak Zainullah. Muafi pun punya pembelaan atas aksinya. Menurut Muafi saat ini massa sudah marah, sebab warga Pasuruan tak mau ada Denkot HTI menyebarkan ideologi khilafah di wilayah mereka. Namun Zainullah tak mau menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan menyebarkan paham khilafah. Alih-alih menandatangani surat pernyataan seperti keinginan Banser, Zainullah malah menantang masalah itu dilanjutkan ke proses hukum. Pembelaan diri Banser Pasuruan dari tuduhan persekusi pada Dedengkot HTI. Pengurusan Gerakan Pemuda GP Ansor Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menepis anggapan yang menganggap barisan Ansor Serbaguna atau Banser telah memersekusi ataupun mengintimidasi Abdul Halim dan Ustadz Zainullah yang dianggap sebagai Dedengkot Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Anggapan itu muncul setelah video Banser melabrak Zainullah menjadi viral di media sosial. Dalam video itu, Ketua PCGP Ansor Bangil Saat Muafi memimpin ratusan Banser mendatangi rumah Abdul Halim dan Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah pimpinan Ustadz Zainullah pada Kamis 20 Agustus. Semula Banser melabrak Abdul Halim yang membuat unggahan di Facebook berisi penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama atau NU dan Habib Lutfi bin Yahya. Aksi Banser berlanjut ke Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah di Desa Kalisat, Rembang, Pasuruan yang dianggap sebagai tempat HTI menyebarkan paham khilafah. Namun Muafi menyatakan aksinya bersama Banser bukanlah persekusi, sebab dirinya dan Banser berupaya meminta klarifikasi dari Abdul Halim maupun Zainullah dalam pertemuan yang juga dihadiri unsur muspika. Bisa dilihat dari video itu, ada Pak Kapolsek, ada Pak Camat, dan Kepala Desa yang mendampingi kami. Jadi kehadiran kami di sana itu untuk meredam massa, agar tidak terjadi anarkistis, ucap Muafi. Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan itu menambahkan, peristiwa buruk akan menimpa Abdul Halim ataupun Zainullah andai Banser tidak turun tangan. Sebab warga Pasuruan sudah marah lantaran NU dan Habib Lutfi dihina. Karena mayoritas warga Kabupaten Pasuruan, khususnya Kecamatan Rembang itu Nahdiyin, orang NU dan muhibbinnya Habib Lutfi, maka saya harus hadir di sana untuk meredam massa. Walakin Muafi mengakui bahwa dirinya adalah sosok dalam video saat Banser melabrak Zainullah. Muafi pun punya pembelaan atas aksinya. Menurut Muafi, saat ini massa sudah marah, sebab warga Pasuruan tak mau ada Dedengkot HTI menyebarkan ideologi khilafah di wilayah mereka. Maka saya berpikir, kalau ini tidak diselesaikan, saya takut ada anarkistis. Saya paksa dia untuk membuat surat pernyataan agar massa ini tidak sampai memukul. Begitu loh kira-kira, ucap Muafi. Namun Zainullah tak mau menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan menyebarkan paham khilafah. Alih-alih menandatangani surat pernyataan seperti keinginan Banser, Zainullah malah menantang masalah itu dilanjutkan ke proses hukum. Dia tidak mau menandatangani surat pernyataan red. Dia malah menentang ke jalur hukum. Tetapi kemudian ketika semua bukti-bukti sudah ada, maka saya pikir, ya sudahlah, kalau dia menentang ke jalur hukum, ya oke saja, tambahnya. Kejadiannya berlangsung sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan itu membuat korban Hasbi menderita luka parah. Korban meninggal seketika di lokasi kejadian. Korban kami bawa ke instansi kamar jenazah.
menepis anggapan yang menganggap barisan Ansor Serbaguna atau Banser telah memersekusi ataupun mengintimidasi Abdul Halim dan Ustadz Zainullah yang dianggap sebagai Dedenkot Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Anggapan itu muncul setelah video Banser melabrak Zainullah menjadi viral di media sosial. Dalam video itu, Ketua PCGP Ansor Bangil Saad Muafi memimpin ratusan Banser mendatangi rumah Abdul Halim dan Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah pimpinan Ustadz Zainullah